Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herliana Hervin dengan NIM 17096-22046 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan Edpuzzle dalam mata kuliah Digital Office dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Ikhwan, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini tentu sesuai namanya ya, pendapatan gitu. Jadi berhubungan dengan ekonomi. Tapi ekonomi di sini tuh ekonomi makro karena sifatnya ini agregat gitu. Jadi menyeluruh di suatu negara. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas tentang apa itu pengertian dari pendapatan nasional. Nah, di sini tulisannya, pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu, yang biasanya dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi di suatu negara ini kan tentu punya pendapatan ya. Nah, pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di negara tersebut itu dijumlahkan gitu. Nah, akhirnya dicapailah pendapatan nasional. Nah, untuk periodenya ini biasanya dalam 1 tahun ya gitu. Jadi 365 hari untuk periodenya. Dihitung berdasarkan nilai pasar bisa juga dibilang dihitung berdasarkan nilai uang gitu. Jadi enggak dalam hitungan kuantitas tapi dihitung berdasarkan berapa banyak uang yang dihasilkan gitu. Nah, kenapa sih kita mesti mempelajari pendapatan nasional gitu kan? Pendapatan nasional kan pasti semua negara memiliki ya. Nah, kenapa bisa sepenting itu? Nah, jelas penting karena pendapatan nasional ini kita bisa melihat gitu seberapa meningkat atau seberapa baguskah pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu dalam suatu periode. Terus juga kita bisa membandingkan pendapatan nasional tahun ini misalkan dibandingkan dengan pendapatan nasional tahun-tahun berikutnya. Jadi kita bisa melihat apakah perekonomian negara kita ini tuh meningkat atau enggak gitu. Terus peningkatan pendapatan nasional ini juga bisa membantu kita gitu ya mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat gitu karena kan faktor pendapatan atau faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu eh, pendorong gitu dari kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oke, di sini ada 6 konsep. Jadi yang pertama mungkin yang paling dikenal oleh khalayak banyak ada sebutan gross domestic bruto. Gross domestic bruto ini bisa kita artikan dalam bahasa Indonesianya itu produk domestik bruto ya. Jadi karena ada kata-kata domestik ini tuh menyangkut batas wilayah. Jadi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Indonesia ini dihitung sebagai gross domestic product, baik itu NI atau WNA, intinya jika mereka bekerja dan menghasilkan sesuatu di sini di wilayah Indonesia itu dihitung ke gross domestic product, gross domestic bruto. Nah, cara menghitung gross domestic bruto ini adalah dengan menjumlahkan gitu pendapatan masyarakat di dalam negeri, pendapatan masyarakat Indonesia di dalam negeri, ditambah dengan pendapatan masyarakat asing di dalam negeri. Yang kedua ada gross national product atau bisa diartikan juga sebagai produk nasional bruto. Nah, kalau domestik tadi itu menyangkut tentang batas wilayah, yang nasional ini tuh menyangkut dengan kewarganegaraan gitu. Jadi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, itu dihitung ke gross national product ini. Jadi hitungannya itu bukan berdasarkan batas wilayah, tapi berdasarkan nationality. Cara menghitungnya itu dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dikurang dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto gitu atau NNP. Nah, NNP ini merupakan
bisa dibilang juga sebagai penyusutan yang digunakan untuk penggantian barang modal gitu sebagai, peralatan produksi. Biasanya penyusutannya ini tuh biasanya ditafsirkan gitu loh, penyusutannya ini tuh berupa taksiran gitu. Jadi, bisa aja menimbulkan kekeliruan, walaupun kekeliruannya itu kecil gitu. Cara menghitungnya itu dengan GNP ini Gross National Product dikurang dengan penyusutan barang modal. Nah, yang ketiga ini ada Net National Income atau pendapatan nasional neto. Nah, pendapatan Net National Income ini bisa dibilang pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat gitu yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI sendiri adalah dengan NNP dikurangkan dengan pajak langsung. Lalu yang kelima ada pendapatan perseorangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai personal income. Nah, sesuai dengan namanya ya pendapatan perseorangan. Jadi pendapatan diterima oleh orang-orang di negara tersebut itu dimasukkan sebagai pendapatan perseorangan atau disposable income. Personal income, maaf. Itu dimasukkan ke personal income. Cara menghitung PI sendiri adalah dengan NNI dikurangkan dengan pajak perusahaan, dikurang dengan iuran, dikurang dengan laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Lalu yang terakhir ada disposable disposable income gitu atau bisa disebut juga sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, pendapatan ini tuh bisa dihitung dengan PI atau personal income dikurang dengan pajak langsung. Nah, kira-kira segitu terkait konsep-konsep dari pendapatan nasional. Selanjutnya akan kita bahas cara menghitung pendapatan nasional. Nah, di sini ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, yang pertama ini ada metode produksi. Pendapatan nasional ini dia dilambangkan dengan huruf Y. Nah, untuk Q di sini tuh ada Q itu merupakan kuantitas dari barang satu. P ini dihitung sebagai price gitu atau harga. Jadi, kalau Q1 P1 itu berarti kuantitas barang satu dikali dengan harga barang satu ditambah dengan kuantitas barang 2 dikali harga barang 2 ditambah kuantitas barang 3 dikali dengan harga barang 3 dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak barang yang dihitung gitu. Lalu yang kedua ada metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran ini bisa diartikan sebagai metode yang menjumlahkan pengeluaran yang dipakai oleh sektor-sektor ekonomi. Nah, di sini tuh ada Y, pendapatan nasional sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurang M. Jadi, C di sini adalah consumption bisa dibilang juga dengan konsumsi atau yang bisa dibilang juga pengeluaran digunakan oleh rumah tangga ditambah dengan investment. Jadi ini adalah investasi ditambah juga dengan G atau barang harga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja gitu. G ini adalah government. Lalu ini ada X dikurang M. X di sini adalah export dan M ini adalah import. Yang selanjutnya ini ada metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini tuh bisa diartikan sebagai metode yang menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor ekonomi. Di sini ada Y, pendapatan nasional, sama dengan R, yaitu rent atau sewa, ditambah dengan wage atau gaji, ditambah dengan interest atau bunga, ditambah juga dengan profit atau keuntungan. Nah, kurang lebih itulah cara menghitung menghitung pendapatan nasional. Kita next. Baik, selanjutnya di sini akan ada terkait 3 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini nomor 1 ada diketahui negara A memiliki data harga barang dan nilai produksi sebagai berikut.
Jadi ada kain harganya 500.000 dengan jumlah produksi 1.000. Lalu ada baju harganya 300.000 dengan jumlah produksinya itu 1.000. Ada celana harganya itu 400.000 dengan jumlah produksi 500.000. Nah, perintahnya itu adalah hitunglah pendapatan nasional negara A. Lalu ada yang nomor 2, dalam negara B terdapat data sebagai berikut. Konsumsi rumah tangga 500 juta, investasi 200 juta, belanja pemerintah 100 juta, ekspor ada 50 juta, dan impor ada 75 juta. Perintahnya adalah hitunglah pendapatan nasional negara B. Lalu soal ketiga ada pada tahun 2010, negara C memiliki pendapatan sebagai berikut. Sewa tanah 100 juta, upah 50 juta, bunga modal 10 juta, profit atau keuntungan 40 juta. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah pendapatan nasional negara C? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, di sini sudah ada jawabannya ketiganya. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya itu, nomor 1, kita akan bahas nomor 1. Nah, nomor 1 ini tuh menggunakan metode produksi ya, teman-teman. Karena ada disebutkan tentang beberapa barang gitu, barang yang diproduksi. Itu tadi ada kain, ada baju, dan ada celana. Nah, untuk P1-nya ini adalah kain. Jadi untuk barang satunya ini adalah kain. Ini P kali Q atau Q kali P sama aja ya, teman-teman. Intinya P dan Q itu harus dikalikan. Jadi P1 itu adalah harga dari kain, yaitu 500.000 dikali kuantitas yang dihasilkan, yaitu ada 1.000. Lalu ada P2, tadi itu ada baju, harganya 300.000 dan kuantitasnya itu 1.000. Lalu ada P3 yaitu celana, harganya itu 400.000 lalu dikalikan dengan kuantitasnya yaitu 500. Nah, setelah kita buat format seperti ini, dipisah jadi dikurungkan gitu sesuai dengan barang yang sama. Untuk kain sendiri kita bisa hasilkan sebesar 500 juta. Lalu untuk celana di sini ada 300 juta. Lalu juga di sini ada di sini baju 300 juta, lalu di sini celana 200 juta. Lalu 500 ditambah 300 ditambah 200 juta, hasilnya adalah 1 miliar. Nah, dengan begitu pendapatan nasional dari negara A adalah 1 miliar. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 bisa kita lihat ulang. Di sini ada konsumsi rumah tangga atau C, yaitu 500 juta, investasi atau I 200 juta, belanja pemerintah atau government 100 juta, ekspor 50 juta, dan impor 75 juta. Untuk C-nya tadi 500 juta, langsung kita taruh. Lalu I-nya 200 juta, kita taruh juga di sini. Dan government-nya 100 juta, kita juga taruh di sini. Pertama-tama kita jumlahkan dulu ini, 500 juta tambah 200 juta, sama dengan 700 juta. Lalu ditambah lagi dengan 100 juta, yaitu 800 juta. Nah, kita taruh dulu 800-nya di sini. Nah, untuk ekspor, kita kan tadi sudah lihat kalau ekspornya itu lebih kecil daripada impor. Maka hasilnya negatif. Di sini 50, ekspornya 50 juta, dikurang 75 juta dari impor, berarti menghasilkan minus 25 juta. Kalau hasilnya minus 50 juta, maka kita taruh di sini minus 25 juta. Berarti hasil 800 juta ini kita kurangkan dengan 25 juta. Hasilnya adalah 775 juta. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional negara B adalah 775 juta berdasarkan metode pengeluaran. Nah, yang ketiga ada soal terakhir, kita lihat dulu soalnya. Sewa tanah atau rent sekitar 100 juta,
upah atau wage itu 50 juta, bunga atau interest 10 juta, profit itu ada 40 juta. Langsung aja kita taruh di sini. Jadi Y sama dengan R, R-nya itu 100 juta, ditambah wage atau wages itu 50 juta, ditambah I, bunga, yaitu 10 juta, ditambah dengan profit, yaitu 40 juta. Maka hasilnya adalah 200 juta. Dengan begitu, pendapatan nasional negara C atau negara C adalah 200 juta. Oke, kita next. Baik, selesai sudah pembelajaran kita tentang pendapatan nasional. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan, dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.